Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kita akan mengawali kuliah pada kali ini, yaitu membahas tentang masalah korupsi. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat di rumah, tidak ada corona dan tidak ada aral yang melintang, semua aktivitas berjalan dengan baik. Dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, ilmu kita manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Nah, kembali pada topik yang kita bahas, yaitu tentang korupsi. Korupsi kita tahu artinya itu dari korumper, yang artinya kecurangan. Maka semua bentuk kecurangan itu bisa dikatakan korupsi. Hanya saja kali ini itu korupsi kaitannya dengan masalah kecurangan, ketidakjujuran, masalah uang, yaitu mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak jujur. Ini namanya kecurangan. Nah, bentuknya macam-macam, ada yang mencuri, nyolong, merampok, itu macam-macam. Maka kalau kita dalam administrasi itu, kalau kita melakukan kecurangan, itu disebut dengan korupsi. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam masalah ini. Nah, korupsi itu sebenarnya perbuatan yang memang betul-betul dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hukumannya kita tahu. Hukumannya itu kalau betul-betul pencurian itu sampai pada satu nisab, yaitu kira-kira kalau ukurannya itu 90 gram atau 94, kira-kira 94 gram emas, itu akan dipotong dengan cara begini. Dia itu sudah ada saksinya, kemudian jumlahnya, nisabnya, kemudian barang yang dicuri, pemilik barangnya itu tidak setuju dengan mengajukan kepada hakim, baru kemudian diproses, baru dipotong. Kalau hanya mencuri 1.000, 5.000, 30.000 itu tidak dipotong, tetapi tetap ada konsekuensinya, hukumannya. Nah, itu kira-kira masalah terkait dengan korupsi. Nah, terkait dengan korupsi yang ada di Indonesia itu jumlahnya besar, bukan hanya 90 gram emas kalau diukur uang, bahkan miliaran, bahkan sampai ada mendekati triliunan. Itu bukan lagi apalagi bukan dipotong, itu sangat membahayakan sosial. Dampaknya itu kemelaratan di mana-mana, masyarakat menjadi melarat karena apa? Banyaknya koruptor. Nah, di sini akan bahas lagi tentang penyebab korupsi itu apa? Motif, ada motif eksternal, ada motif internal. Nah, motif yang paling mendasar orang melakukan korupsi itu karena cinta dunia, hubud dunia, cinta dunia. Mereka menyangka kalau dunia itu abadi, kalau dunia itu akan menyelamatkan dirinya. Itu cinta dunia. Dan korupsi itu di semua level, mau level paling tinggi, paling bawah. Bukan hanya dunia di administrasi, misalkan pendidikan, kesehatan, bahkan di bawah masyarakat kecil pun itu pelaku korupsi itu ada, tapi caranya berbeda. Oleh karena itu kita ada anjuran dari Islam itu untuk menunaikan zakat. Fala tuzakku anfusakum, ya. Orang itu tidak boleh merasa lebih baik, karena apa? Harta yang kita peroleh itu kadang itu dengan cara yang tidak baik. Misalkan ada orang bawah sukanya bohongi, ngapusi dan lain sebagainya. Nah, kalau itu kan sering dilakukan. Nah, itu memang tidak besar, tapi itu kalau kita minimal berzakat, minimal kita sedekah, itu bisa menjadikan kita itu dosa-dosa kita itu dihapus oleh Allah. Tapi kalau besar itu bukan hanya bertaubat, hanya beristighfar, tapi perlu dipotong tangan. Nah, itu tadi hukumnya potong tangan kalau mencuri, tapi dengan syarat-syarat yang sudah ada. Nanti bisa dibaca dalam buku yang kalian miliki. Selanjutnya, motif yang berikutnya itu biasanya motif internal, itu hubud dunia, dan hidupnya itu adalah hedonis. Tahu hedonis? Hedonis itu biasanya kalau seorang ibu-ibu atau mak-mak itu mulai kaos kaki, sepatu, kemudian celana atau baju sampai atas itu sama dan bermerek. Itu kalau kondisi seperti itu membahayakan. Karena apa? Dengan seperti itu penghasilannya yang tidak banyak, kemudian melakukan itu, dan dia terus akan melakukan itu kalau gaji 30 juta tidak cukup. Ketika tidak cukup dengan gaji seperti itu, dia mikir nyari yang lain. Maka itu bahaya, itu motif yang dari diri sendiri. Sehingga kita harus hindari hidup hedonis. Hidup hedonis
atau lifestyle kayak anak sekarang itu apa ya, makan di tempat mewah, sepatunya branded, semuanya itu harus branded, itu bahaya. Nah, satu hal yang harus kita bangun adalah bagaimana menanamkan iman dan takwa kepada diri kita, yaitu dengan cara apa? Kita tanamkan ya bahwa harga itu tidak abadi. Kita harus menanamkan juga tentang kita itu merasa diri kita itu di mana-mana, setiap saat dan setiap waktu itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut al-ihsan. Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? Anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sehingga kita mahasiswa kalau merasa ihsan itu di rumah pun ya mengerjakan tugas itu tidak akan nyontek. Ya dikerjakan sekuatnya apa? Karena apa? Merasa saya dilihat Allah. Tidak titip absen. Saya pun juga begitu. Karena ini melakukan pekerjaan, saya juga harus jujur. Dan ini kalau kita merasa itu bahwa Allah senantiasa melihat kita, kita sholat bukan karena disuruh, karena kesadaran. Kita menulis tugas, mengerjakan karena apa? Kesadaran. Dibangun semua atas kesadaran, apalagi kaitannya dengan uang yang sangat membahayakan. Kalau kita kaitannya dengan uang, itu sangat membahayakan. Kadang orang beragama pun kalau sudah urusan uang itu mau korupsi. Oleh karena itu uang ini sangat bahaya. Duit, harta itu sangat bahaya. Dan kita harus tanamkan ihsan. Misalkan saya punya uang sekian, punya gaji sekian. Kalian dititipi uang oleh ibunya, oleh ayahnya, untuk membayar ini, tanamkan. Allah melihat saya. Memang ibu saya tidak melihat. Begitu saya juga. Memang istri saya, anak saya, orang tua saya tidak melihat. Tapi Allah tahu. Sehingga kita itu berjalan karena apa? Senantiasa merasa bahwa kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau kita bangun, itu insya Allah kantor bagus. Di kantor dia tidak akan korupsi. Di rumah juga tidak akan korupsi. Dimanapun dia tetap akan menjaga diri karena apa? Merasa dirinya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengantar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.